Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia terhadap kita, yaitu berupa bulan Ramadan, yang mana kita sudah di akhir-akhir daripada bulan Ramadan, dan semoga insya Allah kita akan dipertemukan lagi dengan bulan-bulan Ramadan berikutnya, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebentar lagi kita akan masuk daripada Idul Fitri, hari kemenangan bagi umat muslim yang telah melakukan puasa selama 30 hari. Maka ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita akan memasuki daripada hari Idul Fitri. Tentunya Al-Fagir di sini akan membahas sedikit apa saja yang berkepentingan tentang sholat Idul Fitri dan juga sunnah-sunnahnya. Mungkin ini hanya sekedarnya saja, tidak semuanya, tetapi insya Allah semoga bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita tahu bahwasanya Idul Fitri ini hukumnya adalah sunnah di madhab kita. Tapi ada sebagian yang mengatakan bahwasanya ini adalah fardu kifayah. Bahkan Al-Imam Abu Hanifah mengatakan sholat Idul Fitri ini hukumnya wajib. Tetapi yang masyhur atau yang terkenal di madhab kita, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwasanya dikatakan sholat Idul Fitri ini hukumnya sunnah. Maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW setidaknya harus menjalankan sunnah, yang mana sunnah ini merupakan juga kesenangan dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam suatu hadis dikatakan, kalau orang senang dengan sunnah, man ahya sunnati faqad ahabbani, kata Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia sudah termasuk orang yang mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang sudah cinta kepadaku, maka nanti dia akan berkumpul denganku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita tahu hukum daripada sholat Idul Fitri ini adalah sunnah. Maka dikatakan sunnah muakkadah. Tetapi kapan waktu yang paling baik untuk menjalankan sholat Idul Fitri tersebut? Waktu yang paling baik untuk menjalankan sholat Idul Fitri adalah ketika terbitnya matahari sampai waktu zawal, atau ketika sudah masuk waktu zuhur. Itu adalah waktu yang diperbolehkan untuk kita sholat Idul Fitri. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tobaan ada sunnah-sunnah yang harus diperhatikan juga ketika kita akan menjalankan sholat Idul Fitri. Sebelum kita menjalankan sholat Idul Fitri, maka ada sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan daripada Nabi Muhammad SAW. Maka ini hal yang sepele, tetapi banyak daripada kita tidak memperhatikan hal tersebut. Maka kita akan bahas sedikit demi sedikit tentang sunnah-sunnah daripada Idul Fitri tersebut. Sunnah yang pertama, paling bagusnya kita untuk sholat Idul Fitri tersebut adalah sholat di dalam masjid. Ini menurut dalam madhab Imam Syafi'i, paling bagusnya kita sholat adalah sholat di masjid. Apabila tidak terpenuhi masjid tersebut, maka disunnahkan di tempat yang lebih luas. Ini sunnah yang pertama. Kemudian adapun sunnah-sunnah yang kedua, yaitu menghidupkan daripada malam-malam Id. Seperti halnya kita sholat malam, kita mengaji, kita berzikir kepada Allah, kita bertakbir. Ini yang sangat disarankan. Kita bertakbir, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah salah satu sunnah, yaitu menghidupkan malam Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kemudian disunnahkan juga untuk sebelum masuknya sholat Idul Fitri, maka kita disunnahkan untuk mandi. Maka mandi ini seperti halnya sholat Jumat, kita disunnahkan untuk mandi juga ketika untuk menjalankan sholat Idul Fitri. Kapan waktunya? Waktunya bisa kita mulai ketika setelah tengah malam. Ketika setelah tengah malam daripada malam Lailatul Id, maka sudah boleh, diperbolehkan atau disunnahkan untuk mandi di malam tersebut.
Ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ada lagi sunnah-sunnah yang berikutnya sangat disunahkan juga bagi kita untuk at-tatayyub atau tazayyun. Kita untuk berhias diri untuk kaum laki-laki dan memakai wewangian. Ini juga disunahkan untuk kaum laki-laki. Tetapi bagaimana untuk kaum perempuan? Untuk kaum perempuan sebenarnya hukum berangkat untuk sholat Idul Fitri di luar ataupun di luar daripada rumahnya itu hukumnya makruh bagi mereka yang masih muda. Lebih afdal bagi mereka seorang perempuan untuk sholat di rumahnya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, diperbolehkan juga untuk seseorang yang sudah tua renta, perempuan yang sudah tua renta untuk keluar itu diperbolehkan. Tetapi untuk daripada perempuan maka makruh ketika dia keluar untuk sholat id di luar rumahnya. Dan akan menjadi haram kalau dia bertazayyun, berhias diri, ataupun memakai parfum untuk keluar menjalankan sholat Idul Fitri, maka hukumnya ini dia menjadi haram keluarnya tadi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kemudian ada sunnah lagi yang dikatakan. Apakah sunnah yang berikutnya? Yaitu al-bukur, bersegera selain daripada imam. Untuk makmum, untuk orang yang akan sholat id selain daripada imam, maka disunnahkan untuk bersegera berangkat ke tempat sholatnya atau ke tempat masjid-masjid yang dia tuju. Maka sangat sunnah sekali. Kecuali daripada imam, maka sunnah daripada imam yang akan mengimami sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, maka disunnahkan untuk takhir. Ketika akan sudah dimulai sholatnya, maka disunnahkan dia untuk datang. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kemudian ada lagi sunnah yang sangat menarik di sini. Apa sunnahnya? Sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika berangkat untuk menuju ke tempat sholatnya, maka disunnahkan kita berjalan ataupun kita disunnahkan untuk mencari jalan, yaitu jalan yang lebih jauh daripada jalan pulang kita. Artinya bagaimana? Ketika kita berangkat untuk sholat di satu masjid, maka kita disunnahkan ketika kita berangkat dari rumah kita menuju ke masjid tersebut, kita disunnahkan untuk mencari jalan yang agak jauh ataupun jalan yang berbeda yang akan dilalui kita ketika pulangnya. Maka sunnah ketika kita berangkat dari rumah ke masjid untuk berjalan dengan jarak yang agak jauh sedikit. Kemudian ketika kita pulang dari masjid, maka sunnah melewati jalan yang berbeda. Ini juga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian sunnah lagi ketika kita akan melakukan sholat Idul Fitri, maka disunnahkan untuk memakan sesuatu sebelum kita berangkat sholat Idul Fitri. Sini sunnah. Kenapa? Karena kita sudah berpuasa selama 30 hari, maka Nabi Muhammad memberikan sunnah ini ketika kita berangkat untuk sholat Idul Fitri, maka disunnahkan bagi kita untuk makan sekedarnya. Lebih bagus lagi kalau kita itu makannya dengan menggunakan kurma. Kalau tidak ada kurma, maka menggunakan air, diperbolehkan. Ataupun kalau tidak ada dua di antaranya, boleh untuk makan apa saja. Yang penting sunnahnya kita makan sebelum berangkat untuk sholat Idul Fitri. Kemudian daripada sunnah-sunnah sholat Idul Fitri, yang terakhir yaitu mentakhirkan sholat Idul Fitri kita. Artinya apa? Artinya disunnahkan bagi kita untuk sholat waktunya lebih sedikit daripada waktu sholat Isya. Kenapa? Ini faedahnya ataupun hikmah daripada sholat ditakhirkan untuk sholat Idul Fitri. Faedahnya untuk kita memberikan kesempatan kepada orang-orang yang belum sempat untuk berzakat. Ketika mereka akan berzakat di pagi hari, maka ini adalah waktu yang paling afdol. Maka disunnahkan untuk berzakat. Nah, maka dari itu sunnah bagi kita untuk mentakhirkan sholat Idul Fitri. Tapi jangan sampai terlalu siang. Beda dengan Idul Adha. Kalau di Idul Adha, maka disunnahkan untuk cepat-cepat dalam sholat Idul Adhanya tersebut. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mumpung sekarang kita sudah masuk daripada akhir-akhir bulan Ramadan, maka sebelum datangnya Hari Raya Idul Fitri, maka hendaknya bagi kita untuk membersihkan hati kita agar kita ketika masuk hari Idul Fitri, hati kita sudah bersih daripada segala kebencian, segala kemarahan dan apapun. Maka ayo kita bersihkan hati kita di akhir-akhir bulan Ramadan dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesempatan lagi untuk bertemu di bulan-bulan Ramadan berikutnya. Ikhwan dirahmati oleh Allah, mungkin ini sedikit daripada saya. Semoga ini bermanfaat khususnya untuk saya dan juga antum sekalian. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairu ahsanal jaza. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Semoga amal-amal kita selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita masuk dalam bulan ataupun dan kita masuk dalam hari raya Idul Fitri dalam keadaan hati kita sudah bersih,
dan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair, ahsanal jaza, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.